Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, shalom. Pada saat ini kita bersama-sama akan membangun ibadah keluarga. Dan oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam, damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada kita. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 136. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Rahayu wong wedi asih. Rahayu wong wedi asih ning Pangeran Yehuwa. Raming gawe sepi pamrih kesengsem sabdeng Allah. Wong bener wong bekti selamanya den berkahi lan turune lestari. Omahe wong kang pracaya kanggonan kaluberan kautamane selamanya tansah olah katresnan jroning peteng limputi kang temen den padangi witinungi lan Gusti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita menyerahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan bagi kami untuk boleh bersama-sama melakukan tugas dan panggilan Tuhan. Dan secara khusus, di malam yang berbahagia ini kami bersama-sama boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan anggota keluarga kami. Jikalau pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama pun juga menyadari akan segala keberadaan hidup kami, dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami belum bisa berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami masih sering melukai dan menyakiti hati sesama kami, pasangan kami, suami istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami pun juga tetangga dan rekan kerja kami. Sungguh ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, agar pada saat ini kami Engkau layakkan menghadap ke tahta-Mu yang suci dan kudus. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau di dalam hidup kita dengan sungguh kita mau mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Allah memberikan pengampunan bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita atas pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kita, dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 103. Kidung Pasamuan Jawi nomor 103, kita pujikan baitnya yang pertama, Allah yeku pangen satuhu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ulangan pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersama-sama pada saat ini akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu ini bisa kami lakukan dengan penuh sukacita. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, manusia yang lemah dan terbatas, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Amin. Kitab Ulangan pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah.
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, terlebih bisa melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama merespon pembacaan firman Tuhan ini melalui pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 192. Kita pujikan baitnya yang pertama, Isining Kabar Kabingahan. Isining kabar kabingahan, nangsit gentining pangeran, dadya srana paring piwulang, margine kautama dimenjang pitados tansah rumantos, bangun turut Gusti tresnani sesami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun nats firman Tuhan yang akan mendasari refleksi atau renungan kita pada malam hari ini, saya ambil ayatnya yang pertama yang demikian. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah kesetiaan. Judulnya adalah kesetiaan. Saya ingin bertanya kepada panjenengan, kira-kira kalau di dalam sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, itu tidak ada aturan sama sekali yang mengatur kehidupan masyarakat atau komunitas tersebut, apa yang akan terjadi? Napa? Kacau nggih. Kacau, gaduh, ribut dan lain sebagainya. Jadi tidak tenang ngoten nggih sederhananya. Nggih. Dalam sebuah masyarakat atau komunitas, piranti atau unsur yang penting untuk menata dan mengatur agar komunitas atau masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, bisa memiliki satu visi atau satu tujuan yang sama, itu tentu dibutuhkan yang namanya peraturan. Peraturan atau hukum atau undang-undang. Sebab kalau tidak ada itu, pasti seperti yang dikatakan Mbak Pit tadi, komunitas atau masyarakat tersebut akan tidak bisa berjalan dengan baik. Yang satu ingin seperti ini, yang satu ingin seperti ini, kalau tidak ada aturannya. Jadi, adanya peraturan itu merupakan hal yang penting. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Ada peraturan pun, itu sebenarnya juga belum menjamin. Kalau peraturannya itu tidak ditaati dengan sungguh-sungguh. Jadi sekalipun peraturan itu penting, tetapi yang lebih penting adalah peraturan ini itu bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan penuh kesetiaan. Jadi secara sederhana kita bisa mengatakan adanya sebuah peraturan tanpa adanya kesetiaan untuk mematuhinya itu sama dengan kesia-siaan. Jadi tidak ada gunanya ada aturan tanpa ada kesetiaan untuk mematuhinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita kali ini tadi itu dikisahkan bagaimana cinta dan kasihnya Allah kepada bangsa Israel. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikhususkan
dan bangsa yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, hal tersebut nampak dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Dimanapun dan kapanpun, itu Allah selalu membersamai. Nah, secara lebih khusus lagi, cinta dan kasih Allah itu dinyatakan kepada bangsa Israel ketika Allah itu memberikan aturan atau undang-undang bagi bangsa Israel agar kehidupan mereka itu tidak berjalan dalam kegelapan. Yang kita ketahui bersama atau kita kenal bersama dengan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu adalah hukum, firman atau juga undang-undang yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel agar bangsa Israel itu berjalannya bisa baik, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan adanya hukum Taurat, bangsa yang dicintai oleh Allah ini diharapkan tidak melakukan pelanggaran, sehingga kehidupan mereka itu tidak mengalami penderitaan atau mati, tetapi sebaliknya agar mendapatkan berkah atau memperoleh kehidupan. Nah, akan tetapi sama dengan aturan yang ada di komunitas dan di masyarakat yang di awal saya katakan tadi. Peraturan itu akan mendatangkan berkat apabila dilakukan dengan penuh kesetiaan. Hal itulah yang menjadi nats kita pada saat ini. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia." Jadi kesetiaan untuk melakukan aturan itu menjadi hal yang penting. Agar kehidupan bangsa Israel itu senantiasa mendapatkan berkat, maka hukum Taurat ini tentunya juga harus dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan dari 10 aturan hukum Taurat di dalam bacaan yang kita baca tadi, setidaknya ada 2 hal yang dinyatakan. Yang pertama bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-7, itu berkaitan dengan agar bangsa Israel itu diberkati oleh Allah, mendapatkan keselamatan dan hidup dari Allah, itu tidak boleh memiliki Allah lain. Hanya satu Allah, ya Allah Israel itulah. Dan yang selanjutnya adalah tidak boleh membuat patung dalam bentuk dan rupa apapun, yang itu nantinya juga disembah. Itu ayat ke-8 dan ke-9. Dan tentunya masih ada kurang lebih 8 lagi peraturan yang diberikan oleh Allah untuk mengatur, untuk menuntun agar kehidupan bangsa Israel itu benar-benar bisa menjadi sebuah bangsa yang utuh, yang satu, dan juga tentunya yang selamat. Dengan menaati semua hukum yang diberikan dengan setia, maka janji Allah tentang kasih setia itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Itulah yang bisa kita baca pada ayatnya yang ke-10 yang demikian. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi, kesimpulannya, kesetiaan dan ketaatan melakukan hukum atau peraturan Allah itu akan mendatangkan keselamatan atau kehidupan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan sebenarnya apa yang menjadi aturan atau undang-undang atau firman Tuhan ini, itu tentunya tidak hanya diberikan untuk bangsa Israel saja. Kita sebagai orang percaya tentunya juga harus menaatinya. Taat dan setia itu berarti melakukan secara ajak, secara wajar apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah. Sebab taat dan setia pada perintah Allah itu bisa diibaratkan seperti orang yang sedang bernafas. Jadi secara sederhana bisa mengibaratkan atau diibaratkan setia kepada perintah Allah itu seperti atau ibarat orang yang sedang bernafas. Bernafas itu akan mendatangkan manfaat ketika dilakukan dengan ajak, kan ngoten. Jadi tidak mungkin kita bernafas itu cepet, itu juga tidak sehat.
Atau misalnya bernafas itu hanya sangat lambat gitu. Terus ditahan, baru menghirup. Itu juga tidak sehat. Bernafas itu harus ajak. Ya wajar. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Artinya, wajar, ajak, dan konsisten. Nah, ini yang dimaksud dengan setia, menaati apa yang menjadi peraturan Allah. Oleh sebab itu, sikap hidup ajak, wajar, konsisten atau setia, ini pun juga harus mampu mendasari setiap tindakan kita. Jadi tidak terkhusus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Di dalam setiap kehidupan kita, sikap ajak, wajar, dan konsisten atau setia, ini harus kita lakukan. Dengan demikian, ketika kita bisa mampu mendasari setiap tindakan kita dengan ajak, wajar, dan konsisten, maka percayalah bahwa kasih setia Allah itu juga pasti akan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi dibayangkan saja seperti orang bernafas. Gitu. Bernafas itu ya biasa gini, wajar. Kan? Nggak mungkin nafas itu dibuat-buat. Gitu kan capek. Gitu. Apalagi kalau misalnya nafasnya itu sangat lambat gitu kan. Jadi nafas itu menjadi sebuah hal yang kalau terlalu cepat itu menyiksa, kalau terlalu lambat juga menyiksa. Jadi ya sewajarnya saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan berdasarkan firman Tuhan ini kita diingatkan satu hal. Bahwa peraturan itu akan dianggap menyusahkan bagi orang-orang yang terlalu berlebihan memberlakukannya. Dan dianggap sia-sia bagi orang yang terlalu menyepelekannya, aturan itu. Jadi aturan itu bisa dianggap menjadi hal yang menyusahkan itu bagi orang-orang yang terlalu berlebihan memberlakukan peraturan. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang terlalu menyepelekan, aturan itu dianggap sia-sia. Tetapi bagi orang-orang yang secara ajak atau wajar menyikapi dan melakukan peraturan, maka peraturan itu akan mendatangkan keselamatan. Seperti halnya orang bernafas. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Mari kita bersama-sama merespon apa yang menjadi firman Tuhan dengan kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dengan kita mengiringinya melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 175. Kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua, ning gunung wah ning ngare. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, syukur, serta hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang senantiasa merahmati dan melingkupi kehidupan kami.
Sehingga secara khusus pada saat ini rahmat Tuhan Kau nyatakan melalui sapaan firman Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, agar kami bersama-sama memiliki kesetiaan, keajekan, dan konsistensi di dalam kami menaati setiap peraturan dan juga kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bukan sikap yang gerusa-gerusu ataupun sikap yang lambat, tetapi menaati firman Tuhan secara wajar. Karena dengan begitu ya Tuhan, kami yakin dan percaya seperti janji Tuhan, ketika kami setia memegang perintah-perintah Tuhan, keselamatan, hidup, senantiasa akan kami terima di tengah-tengah hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang berada di dalam masa-masa sulit. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang sedang berada dalam proses pemulihan, Tuhan tetap memberikan semangat, memberikan sukacita, agar mereka tidak putus asa melakukan pengobatan yang saat ini tengah dijalaninya. Secara khusus kami berdoa bagi saudara kami, Bapak Jeffrey dan juga Ibu Yuni, yang sedang berada dalam masa pemulihan dari sakit yang tengah dialaminya. Berikan mereka kekuatan dan juga semangat. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa teringat akan keberadaan anak-anak kami, pun juga cucu kami, dimanapun mereka berada, yang bersekolah, yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, yang sedang menantikan pasangan hidup di tengah-tengah kehidupannya, yang sedang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarganya, pun juga pengharapan, angan-angan dan juga cita-cita anak-anak kami seutuhnya pun juga kami serahkan hanya di dalam kasih dan kuasa Kristus. Karena kami yakin dan percaya di tangan Kristus masa depan anak-anak kami indah adanya. Pun juga pada saat ini kami menyerahkan kehidupan orang tua kami yang sudah memasuki usia senja, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan berkah kekuatan dan juga damai sejahtera. Sehingga di tengah usianya yang semakin senja, di tengah kekuatan fisiknya yang semakin menurun, mereka tetap setia kepada Engkau. Tak lupa pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jayawetan, khususnya yang ada di Jemaat Genteng. Tuhan juga memberkati mereka semua dengan segala macam aktivitas, tugas, dan tanggung jawab mereka. Secara khusus, di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, Tuhan senantiasa merahmati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Kami juga menyerahkan umat Tuhan yang pada saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan juga memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Pada saat ini kami bersama-sama juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga, melindungi bangsa dan negara kami ini. Secara khusus, ketika bangsa dan negara kami ini menghadapi mewabahnya virus COVID-19, kiranya Engkau pakai para pemimpin kami untuk boleh membijaksanai, untuk boleh mengatur segala macam hal demi memutus ataupun juga menekan penyebaran virus COVID-19. Sungguh ya Tuhan, kami serahkan kehidupan para pemimpin kami. Jauhkan dari orang-orang yang mungkin ingin berniat buruk atas keberadaan bangsa dan negara kami ini. Kami pun juga berdoa bagi para dokter, tenaga medis, relawan, yang dengan sepenuh dan segenap hati membaktikan diri mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan juga menjaga mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, serta semangat. Tuhan pun juga berkati keluarganya. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami bersama-sama juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya, sehingga persembahan ini sungguh bisa menjadi sarana di mana kami ingin mewujud nyatakan cinta kasih, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa syafaat kami, ucapan syukur, terima kasih, serta permohonan kami, yang kesemuanya kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa.
kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika. Mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula. Sampun negakaken kawula ing panggoda, nanging Tuhan uwalken saking piawon. Wetuhan kagungan kraton swarga lan wisesa kamulyan samina. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan senantiasa mengingat apa yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa peraturan itu dianggap menyusahkan hanya bagi orang-orang yang terlalu berlebihan memperlakukannya. Dan dianggap sia-sia bagi orang yang terlalu menyepelekannya. Tetapi bagi orang-orang yang melakukan secara ajak, wajar, dan setia, maka peraturan akan mendatangkan keselamatan. Mari kita akhiri ibadah keluarga kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 438. Baitnya yang pertama, Gusti Paduka ngirit lampah kula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, kiranya senantiasa tercurah atas kehidupan kita semua, saat ini sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin.